Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kiki Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur golongan 8A atau disebut juga dengan unsur gas mulia. Baiklah, langsung saja simak videonya. Untuk poin pertama yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui unsur kimia yang terdapat dalam unsur gas mulia atau disebut juga dengan golongan 8A. Yang kedua, mengetahui bentuk atom dalam teori Niels Bohr pada gas mulia. Ketiga, mengetahui pembuatan unsur suatu gas mulia. Keempat, mengetahui sifat kimia dan fisika dalam gas mulia. Kelima, mengetahui kelimpahan dalam unsur gas mulia. Keenam, yaitu untuk mengetahui manfaat-manfaat unsur yang terkandung dalam gas mulia. Baiklah, mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung kenapa sih disebut dengan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Nah, di sini disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil dan sukar bereaksi. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu landasan teori. Semua komponen-komponen dari semua unsur ini mempunyai 8 elektron yang terletak pada kulit terluar dan 2 elektron terletak pada subkulit es, yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya dalam bentuk konfigurasi elektron. Nah, di sini untuk poin selanjutnya yaitu atom dalam teori Niels Bohr. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam bentuk konfigurasi elektronnya pada unsur neon, argon, kripton, xenon, dan radon itu elektron terluarnya memiliki 8 elektron pada orbital V. Di sini orbital V terisi penuh, sedangkan pada helium ini hanya memiliki 2 elektron karena dia hanya memakai orbital S. Orbital S di sini terisi penuh. Jadi unsur golongan 8A ini sangat stabil. Untuk pembuatannya pada unsur golongan 8A ini atau unsur gas mulia ini bisa dilakukan dengan destilasi bertingkat pada udara cair, kecuali radon yang bersifat radioaktif, dan diperoleh dari peluruhan radioisotop unsur radium. Sementara itu, helium selain didapat dari udara, juga dapat diperoleh dari sumur gas alam dan peluruhan radioaktif yang menghasilkan partikel alfa. Poin selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia pada unsur gas mulia. Di sini untuk poin yang pertama yaitu sifat fisika pada unsur gas mulia yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Di sini yang sudah tertulis dalam bentuk tabel yaitu nomor atom dan juga titik leleh, titik didih, energi ionisasi, jari-jari atom pada setiap unsur golongan 8A yang kita bisa lihat sendiri. Untuk sifat kimianya, pada unsur yang pertama yaitu pada helium. Yang bisa kita lihat pada tabel berikut, gas helium ini akan menjadi merah dan jingga ketika diletakkan pada medan listrik yang bertekanan tinggi. Selanjutnya untuk unsur neon yang bisa kita lihat dalam tabel, unsur neon ini akan menjadi merah jingga ketika diletakkan pada medan listrik yang bertekanan tinggi. Begitu juga dengan unsur argon. Argon ini akan menjadi ungu ketika diletakkan pada medan listrik yang bertekanan tinggi. Selanjutnya untuk kripton, kripton ini akan menjadi putih ketika diletakkan pada medan listrik yang bertekanan tinggi. Selanjutnya untuk unsur xenon, xenon ini adalah unsur memiliki lambang Xe dengan nomor atom 54 dengan massa atom relatif 131,29. Selanjutnya untuk radon. Radon ini tidak memiliki warna, sedangkan untuk jumlah elektron tiap kulitnya itu memiliki 28, 18, 32, 18, dan 8. Untuk keterangan sifat fisika dan kimianya pada unsur gas mulia ini yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian mempunyai titik didih dan titik leleh yang sangat rendah, sedangkan untuk jari-jari atom gas mulianya sangat kecil. Untuk elektron valensinya terdiri dari 8, khusus untuk helium itu elektron valensinya 2. Sudah stabil sehingga sukar membentuk senyawa dengan unsur lain. Nah, di alam tidak pernah ditemukan unsur gas mulia ini.
Sedangkan gas mulia ini terdapat sebagai molekul monoatomik. Selanjutnya itu kelimpahan yang bisa kita lihat dalam bentuk tabel tersebut. Nah, dari tabel tersebut bisa dijelaskan bahwa gas mulia yang paling banyak dijumpai di atmosfer adalah argon, menduduki peringkat ketiga setelah nitrogen dan oksigen. Akan tetapi, gas mulia yang paling banyak terdapat di alam semesta itu adalah helium. Unsur helium bersama-sama dengan unsur hidrogen merupakan komponen utama dari matahari dan bintang-bintang. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu manfaat. Pada unsur helium, helium ini biasanya digunakan sebagai pencampur oksigen pada tabung penyelam dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk unsur neon, neon ini biasanya digunakan sebagai pengisi bola lampu, pendingin pada reaktor nuklir, dan penangkal petir. Untuk unsur argon, biasanya digunakan sebagai gas penyambung atau las pada logam dan pengisi bola lampu pijar. Sedangkan untuk unsur kripton, kripton ini biasanya digunakan sebagai dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan yang sangat tinggi. Sedangkan untuk unsur xenon, xenon ini biasanya digunakan sebagai obat bius pada pembedahan. Dan yang terakhir untuk radon, radon ini biasanya digunakan sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang unsur gas mulia. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.